Oke, di video kali ini gue bakal sharing tentang pengalaman gue di beberapa bulan yang lalu. Di beberapa bulan yang lalu, gue pernah mengikuti proses rekrutmen di PT ADR. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi mencari-cari video tentang apa saja psikotesnya, gimana cara daftarnya, apakah lewat email, lewat calo, atau lewat yayasan. Kalau emang lewat yayasan, di mana yayasannya gitu. Teman-teman masuk ke video yang tepat. Di video kali ini gue bakal sharing tentang pengalaman gue yang pernah mengikuti proses rekrutmen di PT ADR. Dan sekaligus di sini gue bakal ngasih tahu di mana cara daftarnya, bagaimana cara daftarnya, dan beberapa psikotes bakal gue share di sini itu sesuai dengan pengalaman yang pernah gue alami di beberapa bulan yang lalu. Simak video ini biar lo dapat keseluruhan insight-nya. Di beberapa bulan yang lalu, gue pernah mengikuti proses rekrutmen di PT ADR. Nah, untuk hal yang pertama yang harus gue beritahu untuk teman-teman semua yang mungkin nonton video ini sedang mencari gimana proses rekrutmennya, di mana cara daftarnya, apa aja psikotesnya gitu. Di sini gue bakal share sesuai dengan yang pernah gue alami, sesuai dengan yang gue ketahui pada saat itu. Nah, untuk proses pendaftarannya, pada saat itu gue daftar di Yayasan PT Prabu Rano Mandiri. Itu yayasannya terletak di daerah Citra Raya. Pokoknya teman-teman masuk aja ke Citra Raya, itu entah di bundaran 4 atau 5 atau 6 gitu. Gue lupa pada saat itu. Pokoknya depan Citra Raya nih, ketika teman-teman masuk, itu yayasannya terletak di sebelah kiri. Nanti terlihat lah, jelas banget itu. Ketika dari pinggir jalan pun udah kelihatan PT Prabu Rano Mandiri. Nah, untuk pendaftarannya itu di PT Prabu Rano Mandiri atau di Yayasan Prabu Rano Mandiri. Nah, yayasan tersebut itu salah satunya nih bekerja sama dengan PT ADR. Yayasan yang bekerja sama di PT ADR tersebut. Nah, itu proses pendaftarannya gratis. Pada saat itu gua nggak dipungut biaya sama sekali. Ketika itu gue datang ke situ, ditanya tahu yayasan ini dari mana, dari siapa, seperti itu. Cuma pertanyaan-pertanyaan basic lah. Nah, setelah gue ditanya-tanya seperti itu, gue disuruh ngisi biodata diri, kayak pengalaman kerja, nama, ngisi KTP, Google Form seperti pengisian lamaran kerja pada umumnya lah gitu, CV, pengalaman kerja gitu. Makanya buat teman-teman yang pengen mendaftar, disiapkan terlebih dahulu sebelum datang ke tempat tersebut, mulai dari foto KTP teman-teman, foto KTP kedua orang tua, ijazah, CV siapin, dan lain sebagainya lah gitu, agar ketika teman-teman di situ nggak lama-lama untuk mengisi Google formulir untuk daftar di yayasan tersebut, seperti itu. Nah, setelah beberapa menit gua ngisi link tersebut, setelah kelar gue ditanya pernah kerja di mana aja gitu ya. Cuma pertanyaan-pertanyaan biasa lah gitu. Nah, setelah itu udah tuh gue cuma disuruh ngisi doang. Setelah itu gue suruh pulang. Ya udah, nanti kalau ada kebutuhan dan masuk sebagai kualifikasinya, nanti saya akan panggil kembali ya, seperti itu. Setelah itu gue balik nih. Nah, emang mungkin udah rezeki gue kali ya. Setelah gue daftar di siang hari itu, gue sampai rumah itu pas sorenya gue langsung dapat panggilan di PT Prabu Rano Mandiri tersebut atau di yayasan tersebut gitu. Nah, setelah gue dapat panggilan, besoknya gue disuruh ikut tes di tempat tersebut, dan tercantum juga di situ untuk penempatan PT ADR. Keesokan harinya gue datang untuk mengikuti proses rekrutmennya. Dan hal yang pertama ketika gua di proses rekrutmennya itu gua dihadapkan namanya tes Kraepelin gitu. Dan buat teman-teman yang pengen mengikuti tes tersebut, teman-teman itu segera dari saat ini pun gitu, dari beberapa hari, dari jauh-jauh hari itu persiapkan untuk belajar psikotes yang namanya Kraepelin. Karena pada saat itu gua gagal di Kraepelin. Karena emang wah, kertasnya itu bener-bener lebar banget teman-teman, hampir lebar banget anjir, sumpah. Nah, itu bener-bener kertasnya lebar banget, lebar, panjang, gede, lebih besar dari kertas buku gambar menurut gue, seperti itu. Pokoknya gede dan lebar banget. Gue ngerjain harus
ya bisa dibilang harus banyak-banyakan lah gitu, bukan mengikuti grafik yang seperti gua ketahui gitu. Kan biasanya kan ngikuti grafik dari mulai kecil dulu sampai tinggi gitu biar grafiknya naik gitu. Tapi itu mah menurut gua kayaknya banyak kita mengerjakan tes kerapelin tersebut gitu. Nah pada saat itu setelah gue mengikuti tes tersebut di tempat tersebut, di yayasan tersebut itu, pada akhirnya gue nggak lolos di tahap kerapelin tersebut. Dan yang nggak lolos ya suruh pulang, dan yang lolos melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan untuk tahap selanjutnya setelah tes kerapelin itu gue nggak tahu itu tesnya seperti apa lagi. Coba teman-teman cari informasi di channel-channel YouTube yang lain untuk proses ADR tersebut gitu. Nah mungkin segitu aja sih yang bisa gue sampaikan mah, semoga bisa diambil manfaatnya. Pokoknya untuk kerapelin itu sistemnya sistem gugur. Selanjutnya teman-teman bakal mengikuti banyak proses rekrutmen yang harus teman-teman lewati pada saat itu. Dan untuk masa kontraknya gue denger-dengar dari beberapa orang sih itu pemagangan gitu, enggak PKWT, itu magang gitu. Dan untuk gajinya sih gue sebenarnya kurang tahu juga kalau masalah gajinya, tapi dari informasi yang gue dapetin pada saat itu ngobrol-ngobrol sama kandidat lain itu katanya di kisaran 3,5 dah, seperti itu, kurang lebih segitulah, di rank segitu kurang lebih gitu. Itu belum termasuk lemburan juga katanya gitu. Ya mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau emang ada hal yang pengen ditanyain jauh lebih dalam lagi, hal yang memang perlu lu tanyain, bisa lu DM di Instagram gue di bawah ini.